Dipersembahkan oleh. Nah, tapi sebelum saya ceritakan tentang eksekusi, Ya? apa yang mau saya jelaskan sini seperti ini. Inilah yang dipakai dukun tadi itu menentukan hari baik. Gitu. Ya, inilah kalender orang Batak. 12 bulan, 1 bulan hanya ada 30 hari. Mereka tidak pakai angka, tapi semua simbol dalam 30 hari hanya 2 arti simbol baik atau tidak. Yang ini adalah yang di buku Pustaha Laklak, buku sakti Batak. Dia menggunakan huruf Batak. Ya. Setelah diteliti, ternyata buku ini ada 3 fungsi. Pertama, dia bicara astronomi Batak. 2, tentang obat-obatan di Batak. Dan yang ketiga, bahasa-bahasa mantra. Itulah fungsi buku. Inilah yang dipakai dukun untuk menentukan hari baik itu ya. Nah, ini tongkat. Ini yang disebut tunggal panaluan. Dulu ini di kepercayaan orang Batak ini super sakti, dia bisa pakai manggil hujan dengan cara mukul, dan dia pakai misalnya untuk berkomunikasi antar dukun. Ya, kalau pernah dengar totor tunggal panaluan, artinya dukun itu sedang berkomunikasi dengan roh atau mungkin dengan dukun lainnya. Oh, jadi ini media dari si dukunnya itu ya. Dan inilah yang dipakai oleh dukun nanti untuk mengeluarkan ilmu kebal daripada si terdakwa. Jadi sebelum dipancung biasanya dia disiksa dulu di meja ini. Ini namanya meja penyiksaan. Oh, di meja situ ya? Iya. Di meja ini nanti dia ditutup matanya untuk menghindari kontak mata dengan orang-orang yang hadir di sini begini. Lalu ditidurkan di sini, kepalanya di sini, Kepala dan di sini, kakinya di tentunya situ. dijaga dengan beberapa algojo. Ya. Lalu dia dipukul beberapa kali dengan baca mantra sambil menari. Tujuannya adalah mengambil semua kekebalannya. Setelah yakin dia tidak melawan, lalu dibawalah ke batu sana. Tentunya diangkat karena sudah Iya, lemah. sudah lemah. Dibawalah ke batu sana dengan posisi kepalanya sebelah sini, ya. Kakinya sebelah sana, baru dipenggal. Lalu raja memerintahkan pada semua orang bilang Horas 3 kali untuk mendukung si Algojo. Ya, bukan Horas dia biar mati, bukan. Tapi Horas biar dia sukses. Ya. Atau ibarat kalau saya hore, ayo gitu lah, seperti itu. Lalu dengan sekali tebas, kepala dan badan putus. Oke, wah Amang terima kasih nih atas kisah legendanya ini, saya jadi belajar banyak lagi tentang leluhur saya juga tentunya ya. adik-adik semuanya. Aduh, maaf ya aku ganggu ya, maaf ya. Ini lagi latihan ya. Gak apa-apa ya aku di sini ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini yang tadi aku sempat lihat tariannya itu, nama tariannya apa sih, Inang? Tari Simonang-Monang. Dalam tempat kami ini Tortor Simonang-Monang namanya. Oh, Simonang-Monang itu berarti artinya kemenangan ya? Iya, kemenangan, nah, betul. Itu kemenangan apa sih, Nang, sebenarnya pengen diceritain lewat tarian ini? Ya, sedikit ceritanya perkampungan Sialagan ini kan dahulu sang raja di sini
menegakkan suatu ketentuan atau hukum yang berlaku. Setiap orang yang melanggar peraturan dia harus dihukum sesuai dengan ketentuan sampai dia dipenggal kepalanya. Jadi dalam tarian ini setelah hukum itu dilaksanakan, dibuatlah tarian si monang-monang ini. Jadi kalau ada yang bersalah melanggar di sini peraturan yang sudah dibuat raja, siapapun tidak boleh untuk membela dia, siapapun tidak boleh. Yang melanggar pasti dihukum. Jadi ketika dia sudah dipenggal, sudah dihukum, dibuatlah di sini tari si monang-monang yang dinamakan dengan tari kemenangan. Mereka sudah menang untuk menegakkan hukum tersebut. Kalau misalnya dari pakaiannya sendiri, ini kayaknya ulosnya mirip sama ulos aku. Ini nama ulosnya apa ini? Betul, kok bisa sama ya? Iya betul. Ini namanya Bintang Maratur. Bintang Bintang Maratur. Maratur. Oh, itu artinya apa? Kalau artinya ini yang dipakai sang perempuan seperti kita, mengatur anak, mengatur boru. Jadi kalau kita sudah nanti berkeluarga, kita harus bisa mengatur dan mendidik anak kita yang perempuan dan juga mendidik dan mengatur anak kita yang laki-laki. Itu artinya gitu. Bintang Maratur ini. Oh, ini kalau misalnya kain putihnya, ini ulos yang kain Yang di bawah bawahnya? itu adalah ulos sibolang. 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 Kalau zaman dulu kita memakai sibolang ini untuk menutup badan, mulai dari dada sampai ke tumit kita, ke mata kaki. Itu yang menjadi penutup badan, yang menjadi baju sang penari zaman dulu, yang artinya sibolang inilah yang bisa memberikan kehangatan kepada tubuh kita sebagai putri dan putra Batak. Ini kalau aku lihat biasanya kan yang aku lihat tuh sortali kan cuma dipakai sortalinya aja. Ini di belakangnya ada dikasih daun itu apa? Nah, ini dia namanya silit juang. Daun silit juang namanya ini. Tahu nggak kakak namanya silit juang ini? Enggak. Oh enggak. Berjuang untuk menegakkan hukum. Ini namanya daun silin juang. Kalau zaman dulu sang raja dan putri raja memakai silin juang ini supaya mereka menegakkan hukum, berjuang untuk menegakkan hukum. Tidak boleh lemah. Dan seorang perempuan menggunakan ini mereka harus kuat untuk memperjuangkan keluarga, anak-anak dan semua keluarganya yang lain. Itu namanya silin juang namanya ini. Jadi perjuangan seorang ibu untuk mempertahankan anak-anaknya dan keluarganya, bahkan sampai suaminya. Oh, berarti emang boru Batak tuh tangguh ya Inang ya? Oh, luar biasa kalau orang Batak, jangan tanya mereka. Mereka di rumah, mereka di ladang, mereka di kantor, semuanya mereka. Ditaruh di mana aja boru Batak tangguh ya Inang ya? Oh, luar biasa. Terima kasih atas penjelasannya. Aku walaupun ini pulang kampung ibaratnya, tapi aku belajar banyak lagi tentang budayaku sendiri dan aku senang banget bisa ketemu sama adik-adik juga yang turut melestarikan budaya juga ya. Ini banyak sekali generasi muda yang masih mau untuk terlibat di seni tradisional tentunya ya. Betul ya. Iya, oke. Pemirsa Indonesia, selanjutnya saya akan melanjutkan perjalanan saya tentunya akan mencoba kuliner khas Samosir. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh